Gaspolting, humanis, inspiratif, bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita dua cowok Betawi di channel Gaspolting. Yang apa bang? Humanis, inspiratif, dan bermanfaat. Mantap. Ya, gimana bang? Kalau hari ini kita kebetulan kita ketemu di sini di Gaspolting ya. Ini saya nih Bang Fitra sama Bang Mulis, kita lagi mampir. Kita kepikiran Hari Anak Nasional ya. Ya kan kita sebagai orang yang punya anak kali bang ya. Iya. Jadi inget nih bang. Masa dulu, Masa dulu. Abang pernah kecil kan bang ya? Pernah, nggak Iya. mungkin dong. Tiba-tiba Iya. gede, lahir brojol gede. Dan kita di orang Betawi kan memang kalau Bang Luis di episode kemarin bilang gimana bang, orang Betawi itu nggak jauh dari masjid atau gimana? Oh iya. Biasanya kan orang Betawi itu sebanget-bangetnya ya. Nah, Tetap nggak boleh jauh dari sholat, ngaji, silat. Sama nurut tuh kata orang tua tuh. kalau sholat gelanggar nggak boleh ya? Nggak boleh. Oh. Gitu. Nah ini kan gini bang, ini kita sekarang udah masuk ke zamannya serba apa ya, zaman global gitu bang. Kalau teman-teman juga mungkin ngerasain di rumah gitu ya, bagaimana sekarang orang-orang udah mulai pada hidup masing-masing bang, individual banget bang hidupnya bang. Kalau ada tetangga saya bilang nih gara-gara setan gepeng bang, handphone kan. Kira-kira ini ngobrolan kita nih, kalau diinget-inget dulu bang, apa sih yang berubah banget dari sekarang bang? Ini buat anak-anak kita nih nanti nih, yang mungkin kita ngerasa kok sekarang kayak begini gitu. Bedanya sama dulu gimana bang? Yang abang inget aja dah. Beda banget sih, zaman dulu kita masih bocah gitu ya. Sipik bang ya. Sipik lah, masih kecil banget gitu ya. Kalau sekarang kelihatannya tuh kalau di rumah tuh masing-masing ada asik tuh sama handphone itu. Oh. Kalau dulu kita kan masih ngumpul di rumah, terus kadang masih ada dialog ngobrol-ngobrol sama orang tua kita kan. Ada permasalahan bisa kita obrolin ya. Kalau orang tua yang ngomong kita dengerin. Kalau sekarang enggak. Kadang orang tua yang ngomong ke anaknya, anak sekarang ya, anak sekarang mah dia asik aja tuh sama apa namanya tuh handphone. Asik tuh dia tuh, nggak tahu tuh dia ngapain, pokoknya dia asik aja gitu. Ntar kalau kita tegur, ya ada galakan dia tuh. Itu perbedaannya antara Kalau disuruh bilangnya iya bang ya. iya. Matanya ke bawah. Tapi kalau dia dijalanin, padahal ini doang beda sama anak-anak kita yang bocah. Kalau dipelototin kan sama bapak kita kan langsung bergerak gitu ya. Itu perbedaannya. Dulu kalau main pulang jam berapa bang? Kalau kecil bang? Apakah pulang musola bang? Kalau ini masih kecil, saya masih kecil ya tetap ingat waktu ya mau maghrib pasti sampai rumah. Karena kan orang tua dulu kan sering ngomong ada setan kalau maghrib tuh, jadi pada ngomong aja dulu tuh. Makanya sebelum maghrib buru kita pulang tuh udah jam dulu. Sekarang kalau udah ada. Udah bodoh sekarang. Malah setan yang takut sama anak Itu dia bang. Tapi gitu. Kalau saya dulu gini bang, saya di Ganjar dulu ya. Itu kalau misalnya kita habis maghrib nih bang, maghrib kan musola kita ya ngaji. Itu nggak buru-buru pulang bang, sampai malam bang. Iya. Abang pernah ngalamin nggak bang waktu kecil di musola tuh? Coba-coba ada gini bang ya. Ada aja yang dijailin bang. Ngalamin. Kayak gimana bang? Ngalamin. Kadang kita kalau ngaji kan sama suka apa ya tiduran malam-malam kan. Toto di musola tuh langgar dulu ya, langgar ya. Kebetulan rumah kita kan dekat sebelah langgar tuh. Teman buat pulang kita kasihkan tuh di langgar tidur tuh. Sering begitu tuh. Jadi cuma kita tinggal pok kita atau bapak kita tuh ya tinggal bangunin itu dulu pulang. Ya ini teman-teman juga di rumah gitu ya, ngeliat gitu. Nggak kebayang kali bang ya. Kok anak nggak pulang gitu bang ya? Karena memang kondisi kita dulu waktu kita kecil ya, kita kan memang di Jakarta dulu penduduk juga nggak terlalu banyak bang ya. Terus juga biasanya nih bang, satu kampung apalagi satu RT, satu kampung itu bisa saudara semua. Jadi ibaratnya kalau misalnya kita nginep di rumah siapa, udah pasti saudara bang ya. Nginep di musola nggak bakal dicari, bukan nggak apa-apa. Ketahuan emang itu lingkungannya benar bagus, teman-teman ngaji, walaupun ya yang bocah kan ya, jahil gitu ya.
Ada lagi tidur bang, nanti digotong katanya di dalam beduk. Ada tuh, pernah temen kayak gitu ada bang. Aneh nggak sampai kayak Oh gitu? iya, abang saya percaya bang. Abang kata bang, abang mau bener bang. Nggak sampai di bawah beduk. Nah, kalau Alhamdulillah. temen pernah kayak gitu juga. Gak tiba-tiba temen gak jahil tuh ya, Ah. gotong-gotong, akan tidur pulas gitu, suka tuh temen gitu. Kira-kira apa ya bang kalau kayak gitu bang? Saya juga kan suka kalau ingat dulu gitu bang. Saya jadi pengen balik ke zaman dulu, tapi bukan karena masalah suasana juga sih bang. Kalau dulu kan saya masih muda bang. Jadi kalau anak-anak dulu gitu ya, kayaknya memang tingkat kreativitasnya tinggi. Kayak menurut saya nih bang. Soalnya kan ya kita dulu mainan apa bang coba? Mainnya ontek bang. Iya. Main mobil-mobilan ya dari kayu ya. Kalau nggak ada sekrop tuh ya, Nah itu. imban tuh ya, Nah, sama kardus bekas rokok tuh. Nah, kadang-kadang kalau kita nemuin mungkin teman-teman di rumah bayangin ada ban dulu ban bajai Vespa ya. Ban Vespa itu diisiin tanah, hujan-hujan diisiin air pakai kayu. Iya. Itu mantap banget. Itu udah permainan paling keren itu bang. Paling mewah lah dulu. Ya. Kalau nggak itu kita ngumpulin nyari-nyari sekrop, terus kita bikin dari mobil-mobilan bis ya, Nah, dari kotak rokok tuh, Iya, kotak iya. rokok besar Oh, tuh, betul. slop gitu, kita bikin kayak bangga banget kalau Benar, kita benar. punya itu tuh paling mahal tuh. Iya. Kalau sekarang anak-anak sekarang mungkin nggak ada yang ngerti itu, tapi kalau di daerah sih kayaknya masih ada tuh, Oh gitu bang. yang masih Di Bekasi kali bang. menggerakkan budaya Betawi itu ada tuh. Oh, gitu. Kayak di daerah Condet masih tuh, Masih, masih terjaga tuh, terpelihara banget tuh. Budaya itu masih ada di situ. Nah kira-kira gini bang, ini kan kita mau ngomongin masalah Hari Anak Nasional gitu ya. Kalau yang saya tahu nih bang ya, kita kan orang Betawi kan yang punya ciri ini saya tahu nih. Pertama agamis ya, kita udah inilah. Terus coba ya sekarang perhatiin aja dah. Di Betawi alhamdulillah, dari namanya juga alhamdulillah bagus-bagus. Walaupun kadang-kadang orang panggilannya juga jadi ini bang ya. Berubah ya. Iya, nama bagus-bagus Muhammad. Muhammad. Muhammad dong. Gitu lah. Orang tua kita Iya. gampang kalau Ada lagi Ibrahim, panggil Ibrahim. Nah, paling keren Iim gitu ya. itu dia. Iya, ada coach bang. Nah, itu dari apa ya agama dari sana kita udah inilah alhamdulillah saya yakin orang-orang Betawi ya masalah agamanya artinya hidupan hari-harinya tuh nggak jauh dari masalah agama. Kalau sekarang nih abang lihat nih di anak kita deh bang, anak Betawi gitu. Masih ada nggak sih kalau zaman dulu sih masih zaman kita kecil bang, kalau yang 17-an bang ya itu di kampung-kampung kan namanya 17-an udah ini banget gitu kayaknya kreatif banget bikin segala macam gitu. Kalau sekarang ini kalau bang lihat masalah nasionalisme nih di anak-anak kita bang. Alhamdulillah sih ya masih tinggi ya rasa nasionalisme orang Betawi itu. Nah kalau buat abang sendiri nih, buat ke anak-anak kita nih bang, batasannya bukan batasan kalau batasan kalau jauhan. Jadi gini, jaga diri ke anak-anak kita modalnya apa sih bang? Maksudnya gini, supaya tuh bocah nanti ketika dia ketemu orang kagak salah gitu dalam bersikap. Yang standar gimana tuh bang? Kalau buat ayah ya, buat keluarga sih tetap tanamkan kedisiplinan sopan santun tetap ada ya. Selagi dia dijailin sama orang gitu kan, tidak mengganggu fisik, ya nggak usah sampai ngebales apa gitu. Cuek aja lah gitu. Betawi kan dengan cueknya kan. Iya. Sampai kadang kalau sampai kita lihat ribut-ribut gitu kan ya cukup sesuai dengan cara dialog kadang kan beda mungkin kalau saling kelewatan barulah sampai dua kasar gitu kan. Tapi selama ini kita masih jaga adab, kita teguran dengan pihak luar sih kita orang Betawi itu tadi kebuka kok. Bahkan kita ingin persaudaraan gitu loh. Di Betawi itu ngumpul banyak. Walaupun ibarat kata kita ngobrol anak-anak bocah gitu ya berantem gitu ya udah emaknya juga ntar ngediemin Iya. kan akur lagi. Bukan mulai kita berantem bang ya? Wah tapi nggak gitu, ya gitu. Nah, Tetap dijaga sopan adab itu dijaga. terus kalau masalah pendidikan nih bang, yang kita tadi ngomongin masalah ada yang nyinyir bang ya, orang Betawi katanya males ya, suka jual tanah apa gitu ya, Iya, atau iya. apalah kan gitu. Kalau itu kan dulu ya gitu Nah, ya. Terus masalah pendidikan dulu juga kayaknya begitu bang, Iya. orang di kampung aja bang, di Ciganjur sana, zaman pompo saya emang nggak ada yang kuliah bang, bener nggak ada yang kuliah. Nah kalau sekarang gimana bang?
Sekarang sih alhamdulillah ya, Betawi itu udah melek ya, udah melek pendidikan. Apalagi kan dengan diangkatnya sinetron tuh ya, tukang insinyur kan. Jadi ya kita banyak tokoh-tokoh Betawi yuk yang sampai dia bisa ke Eropa, punya usaha ya, usaha besar gitu kan, kantor sampai jadi direktur. Ada, kita nggak perlu sebut orangnya, ya mungkin teman-teman tahu. Dilacak aja teman-teman. Bisa. Siapa kayak kita kan? Kita salut dengan dia dalam Betawi. Kalau dulu kan paling pendidikan nggak perlu tinggi-tinggi, Iya. ya kan? Yang penting bapaknya punya tanah lebar banyak, punya karakter, jual-jualin, lo hidup deh tuh. Ini ada bandanya tuh. Ada banda. Kalau sekarang nggak tuh. Iya benar. Betawi udah pada cerdas. Jadi tidak ada lagi ya orang Betawi putus sekolah atau nggak ada. Udah ngikutin lah jejaknya yang tukang insinyur Sido. Oh, Sido. Iya. Alhamdulillah. Emang Sido nggak tahu itu? Betawi. Bukan dia. Saya kenalnya sama Anda dong, Bang. Iya. Terus gini, Bang. Ini masih ngomongin tadi masalah anak apa Hari Anak Nasional gitu. Emang kalau kita bicara masalah pahlawan juga terus terang nih, dari zaman saya masih pik, Bang. Saya nggak terlalu banyak terkenal juga, Bang. Nggak terlalu banyak kenal juga sama pahlawan Betawi gitu. Abang kan kenal ya, Bang, kira-kira? Sebagian sih ya, karena Iya. terlalu kenal banget sih. Apakah emang orang Betawi begitu orangnya, Bang? Nggak mau menonjol, Bang? Nah juga sih, karena gini, Betawi itu minimal harus tahu ya, tahu sejarahnya gitu kan. Kalau jarang Betawi nggak tahu sejarahnya repot ya. Kayak kita hormat dengan Kiai Haji Nur Ali, seorang tokoh pahlawan nasional, beliau sampai nama beliau dijadikan nama suatu jalan di daerah Bekasi Kalimantan dan Betawi ya. Kiai Haji Abdullah Syafi'i itu bagi kita mereka tuh sebagai satu pahlawan. Terus ada Haji Darif yang di Klender ya. Mereka tokoh-tokoh kita, walaupun mungkin pemerintah nganggap dia, tapi kita sebagai orang Betawi tetap Iya. menghormati lah sampai kadang kita tuh ngumpul kalau di teman-teman komunitas atau anak-anak Betawi ya, sering tuh diajarin tuh siapa sih Kiai Haji Nur Ali, siapa sih Kiai Haji Abdullah Syafi'i atau siapa sih Haji Darif dari Klender, itu kita tetap silsilah tetap belajar kayak gitu. Iya, kalau ngomong silsilah gini, Bang. Kemarin saya main ke rumah teman, Bang, di Ganjur. Jadi untuk masalah silsilah emang kayaknya bukan cuma orang Betawi aja yang ada sedikit masalah. Jadi ini dia orang Jawa gitu ya, tinggal di Jakarta, kecil di Jawa. Saya ngobrol sama emaknya nih, ngobrol kalau nggak ada, ngobrol sama emaknya cerita sedih gitu, Bang. Dia bilang gini, Bang Fitra, saya tuh sedih. Saya orang Solo, keluarga saya orang Solo. Di Jakarta ini, padahal saudara saya banyak. Tapi karena anak saya kalau acara-acara nggak pernah ngumpul, akhirnya sama saudara tuh nggak kenal, Bang. Mati Kalau bahasa kita mati obor, Bang. Nah kalau di Abang gimana, Bang, kayak gitu terus sekarang? Ada, Gitu bahkan kalau boleh dibilang tiap daerah ya, mati obor pasti ada. Di Betawi pun ada, makanya kadang lucunya gini. Anda pernah ngerasain tuh, ikut perkumpulan ngumpul komunitas, ternyata begitu ngobrol-ngobrol silsilah masih keluarga juga tuh. Karena dulu memang masih orang tua kita masih ada, bapak kita gitu ya. Sempet juga tuh kayak mati obor tuh, nggak mau dulu sempet dikenalin, tiba-tiba sekali datang ngumpul 4 keluarga terus nggak pernah lagi tuh. Toto begitu udah gede-gede, ketemu bapak kita nggak ada gitu kan. Oh ternyata saudara, kayak gitu, Pak. Ketemunya dalam kondisi baik, Bang, ya? Masih baik. Saya punya tetangga, Bang, beda dagang emang. Ribut, Bang, ribut di tempat lain. Berantem, orang tuanya didatengin, katanya apa? Saudara. Gitu. Karena kalau Indonesia nggak pernah ngikut, Bang. Jadi Nggak pernah ngikut. nggak hanya Betawi aja, Gitu. semua suku daerah tuh mati obor banyak. Iya deh, Bang, ini kayak Paling kayak kita sebagai orang tua, usahakan jangan seperti itu karena anak kita tetap kita harus kenalin karena anak kan kita pasti punya keluarga. Ini loh keluarga lo ada di sini, yuk kita sowan datang kunjungi. Karena suatu saat nanti kita akan butuh dia, benar. gitu kan. Kita main kemana gitu kan? Kita nyasar, kita nggak bisa makan. Ternyata kita punya keluarga di sana, nah, bisa ketemu di sini. Ah itu, Bang. Ya jadi itu teman-teman yang perlu kita pikir dari sekarang gitu ya. Kita punya keluarga banyak. Apalagi udah sekian, kita turunan kesian gitu. Ternyata saudara-saudara kita udah banyak nyebar kemana-mana. Tapi gara-gara kita kagak pernah silaturahim, Bang, ya.
nggak pernah ini. Dan sekarang alhamdulillah di zamannya WhatsApp ternyata udah mulai banyak yang ketemu lagi ya. Itu mungkin teman-teman obrolan kita ini kita juga jam berapa bang? Udah ya, juga kita mau ada acara lagi. Jadi sekali lagi teman-teman terima kasih udah dengerin kita ngomong gitu. Mudah-mudahan ada manfaat nih teman-teman ya buat kita semua gitu ya yang masih pada punya anak. Bentar lagi Hari Anak Nasional. Dijaga deh baik-baik anaknya bang. Ajarin juga deh. Nah. Ajarin tuh silaturahim itu penting sama keluarga yang lain. Baik, itu bang, terima kasih bang ya. Ya teman-teman itu mungkin sekali lagi terima kasih udah nonton channel ini. Jangan lupa ini di belakang ngomongnya bang. Subscribe. Like. Lidahnya nggak lepas ini Iya, subscribe, like, sama lonceng bang. Lonceng. Tahu sudah mau lonceng ya nggak tahu. Ya teman-teman sekali lagi terima kasih. Itu dari kami obrolan ini mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Dan demikian dari saya. Sampai ketemu lagi kapan-kapan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe bro.